Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kita sama-sama dalam keadaan sehat, semoga dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Oke, perkenalkan, nama saya Indah Puspa dari kelas SMJ 007 dari program studi manajemen S1 dengan NIM 211010534888. Di video kali ini saya akan memaparkan materi yang saya pilih sendiri, yaitu tentang dasar-dasar keuangan. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan. Nah, jadi di manajemen keuangan ini ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian apa sih manajemen keuangan. Ada juga dirilis dari pengertian manajemen keuangan secara umum. Nah, yang akan saya jelaskan pertama ini yaitu menurut tokoh yang berpendapat tentang manajemen keuangan, yaitu menurut Khan dan Jain, keuangan adalah seni dan ilmu pengelolaan keuangan. Sedangkan secara umum, manajemen keuangan adalah aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dan penyimpanan dana. Nah, jadi kesimpulannya di sini manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset-aset keuangan. Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Poin berikutnya yaitu pentingnya manajemen keuangan. Keberadaan manajemen keuangan adalah hal yang penting dalam perusahaan. Karena itu, manajemen keuangan dibutuhkan di setiap perusahaan apapun bidang aktivitasnya. Dengan adanya manajemen, perusahaan dapat memaksimalkan bisnisnya sehingga memperoleh keuntungan yang maksimal pula. Seperti yang kita ketahui, hampir 95% sepertinya setiap perusahaan itu ada yang namanya manajemen. Bukan 95% sih, mungkin 98%, 99% itu ada yang namanya manajemen keuangan. Next, poin berikutnya yaitu ruang lingkup manajemen keuangan. Itu ada 3 bagian. Ruang lingkup manajemen keuangan terdiri dari yang pertama, keputusan pendanaan, yang kedua, keputusan investasi, dan yang ketiga, pengelolaan aset. Saya akan menjelaskan satu persatu dulu. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang keputusan pendanaan, meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan, misalnya kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi dan kebijakan hutang jangka pendek dan panjang perusahaan yang bersumber dari internal atau eksternal perusahaan. Internal ini contohnya dari dalam perusahaan, dan eksternal ini seperti di luar perusahaan. Ya, itu poin kedua, keputusan investasi, kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau fixed aset seperti gedung, tanah, dan peralatan atau mesin, maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga misalnya saham dan obligasi, atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Poin terakhir atau poin ketiga yaitu keputusan pengelolaan aset, kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Slide berikutnya, saya akan memaparkan fungsi manajemen keuangan. Seperti yang kita lihat, fungsi manajemen keuangan ini memiliki 5 poin. Dan saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu poin pertama yaitu planning atau perencanaan keuangan, meliputi perencanaan arus, kas, dan rugi laba. Sedangkan poin kedua, budgeting atau anggaran perencanaan, penerimaan, dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Dan yang keempat, itu auditing atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal kas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Poin kelima yaitu reporting atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu tujuan manajemen keuangan. Pasti bingung kan? Apa sih tujuan manajemen keuangan? Nah, di sini saya akan paparkan tujuan utama dari manajemen keuangan adalah untuk
memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Lanjut. Prinsip-prinsip keuangan. Prinsip-prinsip keuangan terdiri atas himpunan pendapat yang fundamental yang berbentuk dasar teori keuangan dan pembuatan keputusan keuangan. Yang pertama yaitu prinsip self-interest behavior. Prinsip ini mengemukakan bahwa people action in their own financial self-interest. Intinya, prinsip ini adalah orang yang memiliki tindakan yang memberikan keuntungan atau secara keuangan yang terbaik bagi dirinya. Poin kedua yaitu prinsip risk aversion. Prinsip ini mengemukakan bahwa when all else is equal, people prefer high return and lower risk. Intinya prinsip ini adalah orang akan memilih alternatif dengan rasio keuntungan atau retur dan resiko terbesar. Prinsip ini juga mengasumsikan bahwa orang dikategorikan sebagai risk averse atau enggan terhadap resiko, lawan risk aversi adalah risk seeking atau risk lover. Lanjut. Yang ketiga yaitu prinsip diversification. Prinsip ini mengemukakan bahwa diversification is beneficial. Prinsip ini mengajarkan bahwa tindakan diverifikasi adalah menguntungkan karena dapat meningkatkan rasio antara keuntungan dan resiko. Lanjut. Yang keempat yaitu prinsip incremental benefit. Prinsip ini mengemukakan bahwa financial decisions are based on incremental benefit. Menurut prinsip ini, semua keputusan keuangan harus didasarkan pada selisih antara nilai dengan suatu alternatif dan nilai tanpa alternatif. Incremental dapat diartikan sebagai tambahan. Incremental benefit adalah keuntungan tambahan yang harus dibandingkan dengan incremental cost atau biaya tambahan. Lanjut. Poin kelima yaitu prinsip capital market efisiensi. Prinsip ini mengemukakan bahwa capital market are efisiensi. Capital market atau pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang harga aktivitas finansialnya mencerminkan seluruh informasi yang ada dan dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap informasi baru. Jadi yang dimaksud efisien adalah efisien secara informasi atau information efficiency. Next. Poin berikutnya yaitu apa saja tugas manajemen keuangan. Oke, lanjut di slide ini apa saja sih tugas manajemen keuangan? Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Tugas manajemen keuangan tidak hanya mengawasi uang, tetapi juga melakukan aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan dan menggantinya dengan aktivitas yang lebih menguntungkan. Lanjut. Cara mengatur keuangan yang tepat nih, mungkin ada beberapa teman-teman yang agak bingung ngatur keuangannya. Nah, di sini saya ada beberapa tips untuk mengatur keuangan. Yang pertama, membuat rincian pengeluaran. Contoh, kita per bulan misalkan biasa membeli peralatan masak, peralatan sabun, peralatan mandi seperti itu, atau skincare atau ya lain sebagainya, bensin. Kita rinciin, kita tulis rincian, misalkan ditentuin bensin per bulannya misalkan 300 atau skincare 200, seperti itu, dibuat rincian seminimalisir, seminimal mungkin. Yang kedua, mencatat segala pengeluaran. Nah, ini hampir sama sih seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi semua pengeluaran kita seperti misalkan anak-anak yang ngekos, seperti kosan, biaya bensin, biaya makan, biaya listrik, segala macam kita list, kemudian kita list juga harganya, jadi dirinciin lagi.
Yang ketiga itu menabung. Menabung ini menurut saya ada dua jenis, yaitu menabung untuk biaya darurat dan yang kedua menabung untuk jangka di waktu yang akan datang. Yang keempat, melunasi cicilan dan hutang. Nih, melunasi cicilan dan hutang ini seperti membayar angsuran kendaraan atau hutang-hutang lainnya. Yang kelima yaitu menyiapkan dana darurat. Nih, menyiapkan dana darurat ini seperti dana untuk sakit, bukan kita mau sakit, cuman mempersiapkan saja seumpama di waktu yang tidak terduga kita sakit, kita punya dana untuk berobat seperti itu. Lanjut. Nah, habis di situ aja jadi penjelasannya. Nanti apabila di video ini banyak penyampaian yang salah atau sulit dipahami, nantinya teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar letak salahnya di mana dan kasih saran, saya kasih kritikan, tidak apa-apa. Nanti apabila saya kurang paham atau kurang mampu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, nanti bagi teman-teman yang paham dan tahu jawaban dari pertanyaan teman-teman yang lain, boleh silakan dibantu untuk menjawab. Dan nanti untuk dosen, mohon kritikan dan sarannya agar menjadi ilmu tambahan bagi saya dan teman-teman yang lain, biar bisa memperbaiki di waktu yang akan mendatang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.